Zaid ibnu Harithah berasal dari salah satu suku Yaman. Ibu Zaid dan ayah Zaid berasal dari dua suku yang berbeda dari suku Yaman. Dan kedua suku punya hubungan cinta dan benci. Terkadang itu baik, terkadang buruk. Suatu hari Ibu Zaid mengambil Zaid, namanya adalah Su'adah, membawa Zaid ke sukunya sendiri, dan terjadi perkelahian kecil yang terjadi di antara keduanya. Suku suaminya dan sukunya jadi kerabat dekat Zaid, beberapa paman jauh, dan apa yang tidak, mereka menjadi begitu marah bahwa mereka melakukan sesuatu yang sangat kejam. Mereka mengambil anak ini 7-8 tahun, mereka menculiknya dari istrinya sendiri. Dan meskipun dia adalah bagian dari suku mereka sendiri, tetapi karena dalam jahiliyah dan bahkan dalam Islam, anak milik ayah dan anak mengambil garis keturunan ayah. Jadi untuk membalas dendam pada suku itu, mereka benar-benar astagfirullah mencuri salah satu saudara mereka sendiri. Relatif berbicara, anak-anak adik mereka, dan itu adalah Zaid, dan mereka menculiknya jelas tanpa sepengetahuan ibunya, dan mereka menjual dia menjadi budak, dan mereka menjualnya kepada Hakim bin Hizam. Dan Hakim bin Hizam tentu saja keponakan Khadijah, dan Khadijah telah memberikan uang Hakim dan berkata, pergi mencari budak muda untuk saya, aku butuh pelayan di rumah. Maka dia akan menjadi pelayan Khadijah. Dan Khadijah menikahi Nabi SAW. Khadijah memberikan hamba ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jauh sebelum Islam. Ayah Zaid panik mencari anaknya, dan itu terjadi pada salah satu kejadian musim haji. Pada musim haji. Sekali lagi, ini semua pada hari-hari jahiliyah. Seseorang dari bagian dunia di Yaman melihat Zaid dan mengenali bahwa penampilannya berasal dari suku ayah Zaid. Dengan menanyakan beberapa pertanyaan, mereka menyadari ini adalah Zaid. Anak ini lah yang dengan panik dicari ayahnya, dan ketika mereka kembali dari haji, mereka mengatakan kepada ayah Zaid itu, kami pikir kami menemukan anak anda. Jadi ayahnya bahagia, ia mengumpulkan semua uang yang ia miliki. Dia mendapatkan uang sebanyak mungkin, dan ayah dan saudara, dia pergi dengan saudaranya. Mereka perjalanan ke Mekah. Seketika segera setelah mereka mendapatkan gunung, mereka melakukan perjalanan ke Mekah, dan dia pergi dan mendekati Nabi SAW, dan ia berkata, ya Muhammad bin Abdul Muttalib. Ia mengakui dia untuk kakeknya, anda adalah keturunan yang paling mulia, dan Allah telah memberkati anda. Dan dia terus memuji dia, ya Muhammad, kami ingin mengambil anak kami kembali yang secara tidak adil dicuri atau diculik dan dijual menjadi budak. Kami akan memberikan setiap tebusan yang anda inginkan, tetapi tolong bermurah hati dengan kami, karena kami hanya mampu begitu banyak. Dan begitu Nabi SAW berkata, inikah yang kau inginkan dariku, bahwa saya mengirim Zaid kembali dengan anda? Mereka bilang, ya, dan untuk harga apapun yang anda inginkan, kami siap untuk memberikan harga ini untuk anda. Jadi Nabi SAW berkata, terserah padanya, aku akan menyerahkan masalah ini kepadanya. Dan jika dia memilihmu, maka aku akan mengirimkannya kembali tanpa uang tebusan, dan aku tidak butuh uangmu. Tapi jika dia memilih saya, maka saya tidak pernah bisa berpaling dari seseorang yang telah berpaling kepada saya. Dan demikianlah mereka berkata, wahai Muhammad, anda telah melakukan luar biasa, anda telah melakukan lebih dari yang kita bisa minta. Dan begitu Nabi SAW disebut Zaid, dan kita bisa membayangkan Zaid mungkin berusia sekitar 25 tahun pada saat itu. Secara kasar dia sudah dewasa. Ketika diculik dia 7-8 tahun. Dia hanya seorang anak. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Zaid, apakah anda mengenali kedua orang ini? Dan Zaid berkata, iya, saya lakukan. Ini adalah ayah saya dan ini adalah paman saya mengenali mereka. Jadi Nabi SAW berkata, mereka telah datang meminta anda kembali dengan mereka, dan saya telah meninggalkan masalah itu kepada anda. Jika anda ingin, anda dapat kembali dengan ayahmu dan paman anda, dan jika anda ingin, anda mungkin tetap dengan saya. Seketika itu Zaid berkata, aku tidak pernah bisa memilih siapapun atas anda, dan untuk anda lebih dari seorang ayah dan paman gabungan. Subhanallah. Ayah Zaid berdiri dan dia berkata, Harithah. Dan dia berkata, wahai Zaid, kau sungguh gila, apakah kau sudah tidak waras? Kau akan memilih menjadi budak di negeri asing, dan kau menolak untuk kembali dengan ayahmu sendiri, pada sukumu sendiri. Dan pernyataan Zaid untuknya, ya, aku telah membuat kepilihanku, aku tahu apa yang saya katakan, dan saya telah melihat dari orang ini.
Aku tidak bisa memilih siapapun daripada dia. Dan ketika Zaid mengatakan ini, sang Nabi SAW berdiri memegang tangannya dan pergi ke tempat ini Hajar yang baru saja kita bicarakan, bagian yang terbuka dari Ka'bah, dan dia berdiri di sana. Dan dia membuat pengumuman, disitulah kamu membuat pengumuman, dan dia berkata, hai orang-orang Mekah, aku ingin kamu semua bersaksi bahwa dari sekarang Zaid adalah orang bebas dan aku mengadopsinya sebagai anakku, jadi dia sekarang anakku. Dan dia akan mewarisi dariku dan aku akan mewarisi darinya. Dan kemudian dia dikenal sebagai Zaid bin Muhammad, dan dia melakukan ini di depan bapaknya untuk membawa kedamaian ke dalam hati sang pencipta. Pandangan itu anakmu, bukan lagi seorang budak, dan aku akan mengadopsinya dan aku akan mengurusnya, dan dia akan mewarisi dariku, dan aku cucu dari Abdul Muttalib. Ibnu Umar mengatakan, kami tidak pernah tahu Zaid dengan nama lain kecuali Zaid bin Muhammad. Itulah yang saya pikir dia, sampai Allah mengungkapkan surah Al-Ahzab ayat kelima kemudian 30 tahun setelah insiden ini terjadi benar. Dan di surah Al-Ahzab, surat Ahzab ayat 5, apa yang Allah katakan? Ud'uhum li'abaihim huwa iqtsatun indallah. Panggil anak-anak oleh Allah, panggil anak-anak oleh ayah mereka, itulah yang mulia di mata Allah. Dan begitulah ketika Nabi SAW kembali mengubah nama Zaid, dan dia berkata, ini sekarang Zaid bin Harithah dan tidak Zaid bin Muhammad. Zaid adalah salah satu dari sedikit orang yang konon pertama menerima Islam. Sudah cukup menjadi berkat bagi Zaid ibnu Harithah bahwa dialah salah satu teman yang pernah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidum minha watara, satu-satunya sahabi yang namanya akan dibacakan sampai hari penghakiman.